Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nikmatul Arofah, NIM 185211180, kelas MBS 7B. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan, yaitu di zaman modern seperti sekarang ini, bisnis kerajinan tangan semakin hari semakin banyak peminatnya karena mempunyai prospek yang sangat bagus dan menguntungkan. Di mana kita juga tahu bahwasanya di dalam usaha kerajinan tangan itu pasti ada yang namanya seni. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan mempunyai unsur keindahan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya seni itu segala sesuatu yang fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan. Setiap orang pasti mempunyai momen kebahagiaan dalam hidupnya, seperti kelulusan atau wisuda, kemudian ulang tahun, menang perlombaan, mendapat juara, anniversary, dan masih banyak lagi. Untuk merayakan momen bahagia tersebut, biasanya kita ingin memberikan sesuatu yang spesial, dan terkadang timbullah rasa bingung dalam diri sendiri, ingin memberikan hadiah spesial. Nah, Algift Shop merupakan salah satu usaha kerajinan tangan yang menjual berbagai hadiah. Jadi di sini Algift Shop itu mempunyai dua produk, yaitu ada bucket dan hampers. Untuk bucket itu ada bucket bunga, bucket snack, bucket uang, sama bucket hijab. Kemudian untuk hampers itu ada hampers snack dan hampers hijab. Dan tidak menutup kemungkinan bisnis Algift Shop ini juga menerima custom dari. Adapun visi dari Algift Shop ini adalah menjadikan Algift Shop sebagai usaha kerajinan tangan yang terpercaya, berkualitas, dan menjadi tujuan utama bagi semua. Adapun misi dari usaha Algift Shop ini adalah yang pertama, mengutamakan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, berorientasi kepada kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan inovasi dan kreativitas baik dalam produk maupun pelayanan. Yang keempat, selalu berusaha mengikuti tren atau perkembangan zaman. Yang kelima, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Dan yang keenam, yaitu mengembangkan usaha untuk memperluas. Kemudian ada analisis strategis. Yang pertama, analisis internal. Algift Shop merupakan sebuah usaha kerajinan tangan yang menjual berbagai macam hadiah. Adapun produknya di sini ada bucket dan hampers. Untuk sumber dana, di sini kami memutuskan untuk patungan. Kemudian terkait dengan bahan baku dan peralatan, kami memilih yang bagus serta berkualitas sehingga menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Kemudian perihal SDM, di sini kami memproduksi sendiri karena usaha ini termasuk ke dalam usaha. Yang kedua, analisis eksternal. Nah, dalam analisis eksternal ini meliputi analisis pelanggan, di mana pelanggan untuk usaha ini yaitu masyarakat umum, di mana cocok untuk semua kalangan, baik dari ekonomi menengah ke bawah maupun ekonomi. Kemudian yaitu analisis kompetitor. Nah, kompetitor usaha Algift Shop ini yaitu toko hadiah atau sejenisnya yang sama-sama menjual produk yang sama. Dengan adanya kompetitor yang bermunculan, maka kami melakukan inovasi produk, yaitu memberikan label bertuliskan Algift Shop dan tas kantong Algift Shop. Kemudian upaya kami dalam meningkatkan penjualan salah satunya dengan melakukan pemasaran baik secara online, offline, atau kemudian yaitu analisis pasar. Nah, pangsa pasar untuk usaha ini itu cukup luas meskipun kompetitor itu sudah banyak. Nah, adapun target pasar dari usaha ini itu adalah lingkungan sekitar seperti lingkungan kampus, lingkungan rumah, sekolah-sekolah, toko, tempat yang menyediakan bazar atau pameran, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yaitu analisis lingkungan. Usaha Algift Shop ini rentan adanya desain baru yang lebih kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah ancaman. Untuk menyikapi daya tawar pembelian produk oleh konsumen, maka Algift Shop telah berupaya menghasilkan harga yang terjangkau dan sesuai dengan semua kalangan. Nah, secara garis besarnya itu, usaha Algift Shop ini tidak menyimpang dari lingkungan ekonomi, sosial budaya, teknologi, hukum, dan lingkungan global, karena usaha ini sudah. Yang ketiga ada analisis SWOT. Nah, di sini yang pertama ada strength atau kekuatan, meliputi satu, bahan baku dan peralatan mudah ditemukan. Kedua, harga terjangkau cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga, yaitu pembuatan yang mudah dan relatif cepat. Yang keempat, konsumen bisa memesan sesuai dengan selera atau custom. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, meliputi yang pertama, banyaknya pesaing yang membuat kerajinan yang sama. Kedua, produk mudah ditiru. Yang ketiga, beberapa bahan baku seperti bunga asli dalam bucket bunga itu tidak tahan lama. Yang keempat, itu pendapatan tidak tetap karena terkadang hanya bergantung pada pesanan pelanggan atau musiman. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang, meliputi yang pertama, modal dan biaya produksi yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua yaitu digemari oleh masyarakat semua kalangan. Yang ketiga yaitu tingkat permintaan pasar yang tinggi. Yang keempat yaitu pemasaran yang fleksibel dan mudahnya pemasaran di zaman sekarang dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman, meliputi yang pertama,
adanya persaingan di bidang usaha yang sama dan menawarkan produk dengan hasil kerajinan tangan yang lebih inovatif. Kemudian yang kedua, harga bahan baku tidak stabil. Dan yang ketiga, yaitu selera konsumen yang terkadang berubah. Nah, kemudian ada rencana pemasaran. Untuk penjualan produk kami lakukan di sekitar lingkungan kampus, lingkungan rumah, sekolah-sekolah, toko, dan tempat yang menyediakan bazar atau pameran, dan masih banyak lagi. Sehingga yang menjadi sasaran pasar kami yaitu semua masyarakat umum, semua kalangan. Nah, usaha ini dipasarkan secara online maupun offline. Adapun gambaran pemasarannya yaitu yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu merupakan kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Adapun segmen pasar usaha Algift Shop dari segi segmentasi geografisnya itu adalah wilayah Solo Raya. Untuk penjualan online itu bisa mencakup seluruh wilayah di Indonesia karena penjualan online ini itu lebih mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat dimanapun berada. Kemudian berdasarkan segmentasi demografis menargetkan untuk semua jenis kelamin dan semua kalangan. Sedangkan berdasarkan segmentasi psikografis, usaha Algift Shop ini menargetkan dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada penetapan pasar sasaran. Nah, di sini kami mengkombinasikan yaitu concentrate targeting strategi yang berfokus untuk menawarkan produk Algift Shop untuk semua masyarakat umum, semua kalangan. Kemudian yaitu dengan custom targeting strategi. Di sini strategi ini cenderung ke pendekatan konsumen secara individual. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi. Meliputi di sini ada diferensiasi produk. Nah, produk Algift Shop yang kami tawarkan itu menggunakan berbagai macam varian isi, sehingga konsumen itu bisa memilih sesuai selera mereka. Produk bucket terdiri dari bucket snack, bucket bunga, bucket hijab, bucket dan bucket uang. Sedangkan produk hampers terdiri dari hampers hijab dan hampers snack. Nah, Algift Shop ini juga menerima custom hadiah dari pelanggan atau konsumen. Kemudian inovasi produk yaitu dengan memberi label bertuliskan Algift Shop dan tas kantong Algift Shop. Nah, lalu untuk pengiriman luar kota di sini produk ini dikemas dengan kardus tebal agar. Kemudian ada diferensiasi pelayanan. Nah, untuk pengiriman luar kota, kami menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya dan sering digunakan oleh masyarakat yaitu JNE, JNT, dan POS. Lalu untuk penjualan di Solo Raya dan sekitarnya, kami melayani COD ataupun pembelian langsung di toko Algift Shop. Kemudian ada kemudahan pemesanan. Jadi produk Algift Shop yang diproduksi itu sangat mudah dipesan karena melayani pemesanan via online maupun offline. Nah, usaha Algift Shop ini tersedia di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan marketplace Shopee. Sehingga jika ada yang memesan, itu bisa langsung menghubungi penjual. Kemudian ada diferensiasi personil. Nah, di sini usaha Algift Shop itu dirintis dengan saudara dan kerabat terdekat di mana sama-sama saling percaya dan berkomitmen sehingga komunikasi, kerjasama, dan ketelitian yang baik menjadi kekuatan untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan kualitas produk sehingga konsumen itu bisa merasa puas dan loyal dengan produk yang ditawarkan. Kemudian ada diferensiasi citra. Pembentukan citra yang unik usaha Algift Shop adalah melalui kegiatan promosi yang diposting di sosial media sehingga dapat teringat di benak konsumen dan juga memberikan berbagai promo yang menarik. Selain itu, identitas logo usaha Algift Shop juga mendukung citra produk. Kemudian yang keempat yaitu ada penetapan posisi pasar. Nah, di sini ada positioning menurut atribut produk. Nah, di sini Algift Shop memposisikan dirinya dengan menciptakan image di benak konsumen sebagai usaha kerajinan tangan yang memproduksi bucket dan hampers yang bagus dan berkualitas. Nah, bucket dan hampers yang diproduksi itu dapat diterima pasar karena atributnya yang rapi, terutama dalam perangkaian penyusunannya serta pemilihan perpaduan warna yang bagus. Selain itu, logo usaha Algift Shop yang didominasi warna merah dan terdapat tagline terus quality and be the best juga memberi nilai yang unggul. Nah, kemudian ada positioning menurut harga. Di sini untuk penentuan harga produk dilakukan riset pasar karena harga pasar itu biasanya cenderung tidak stabil sehingga itu bisa mempengaruhi harga produk Algift Shop dan juga dengan melihat dari proyeksi anggaran keuangan usaha. Kemudian ada strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh usaha Algift Shop ini meliputi yang pertama itu ada produk. Nah, di sini sudah terlihat logo usaha Algift Shop. Kemudian untuk filosofinya Algift Shop yaitu berarti usaha kerajinan tangan yang menjual berbagai macam hadiah. Adapun tagline terus quality and be the best, artinya usaha dan produk Algift Shop itu terpercaya, berkualitas, dan menjadi tujuan semua konsumen ketika ingin membeli hadiah untuk orang spesial. Logo yang didominasi oleh warna merah melambangkan semangat untuk meraih kesuksesan usaha. Kemudian bunga yang indah mencerminkan prospek usaha itu maju. Kemudian ada price atau harga. Di sini produk Algift Shop yang kami hasilkan itu dipatok dengan harga yang terjangkau, yaitu mulai dari 35.000 untuk bucket snack, 75.000 untuk bucket bunga, 50.000 untuk bucket hijab, 80.000 untuk bucket uang. Sedangkan untuk harga hampers itu entah isinya itu snack ataupun hijab itu dipatok dengan harga 75.000. Tetapi tergantung juga dengan isian bucket atau hampers biasa dan tingkat kesulitan. Nah,
Kemudian ada promosi. Promosi penjualan itu memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian di marketplace itu ada Shopee. Dalam promosi itu sangat penting sekali untuk melakukan foto produk yang bagus, yang berguna untuk memikat hati konsumen. Selain itu kami juga melakukan promosi offline dengan membuat brosur atau pamflet, juga melakukan promosi dari mulut ke mulut dengan kerabat atau saudara terdekat. Kemudian ada place atau tempat. Nah, di sini ada strategi dalam menetapkan saluran distribusi yang akan kami lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi transaksi. Dalam fungsi transaksi kami akan menghubungi dan mengkomunikasikan produk kami kepada konsumen bahwasanya produk Algifshop itu sudah dijual di platform digital seperti media sosial dan marketplace Shopee. Kemudian untuk fungsi logistik, di sini kami menyimpan berbagai macam bahan baku dan peralatan ke lemari khusus. Kemudian fungsi fasilitas. Nah, dalam fungsi fasilitas itu kami telah memprediksi jumlah pelanggan yang akan membeli produk Algifshop, yaitu kurang lebih 40 orang setiap minggunya dengan pembelian bucket dan 20 orang membeli hampers. Karena sebelumnya kami telah memberikan informasi kepada teman dan kerabat. Selain itu juga ada fasilitas reseller, di mana jika ada konsumen yang ingin menjual kembali sangat diperbolehkan karena dalam hal ini bisa memperluas. Nah, kemudian ada rencana organisasi dan manajemen. Nama usaha yaitu Algifshop, nama pemilik saya sendiri Alfi Nikmatul Arofah dan Khairunisa. Alamat usaha di Kaliyoso, Judus Karangpung, Kalijambe, Sragen. Nomor HP 085 157 146 616. Bentuk badan usaha grup, jumlah SDM 4 orang, perizinan dibantu dengan notaris dan BPM PTSP. Kemudian rencana produksi dan operasi. Yang pertama ada penjelasan produk. Algifshop merupakan salah satu usaha kerajinan tangan yang menjual berbagai hadiah. Adapun produk dari Algifshop ini ada dua macam, yaitu bucket dan hampers. Nah, produk bucket itu terdiri dari bucket snack, bucket bunga, bucket hijab, dan bucket uang. Sedangkan produk hampers itu terdiri dari hampers hijab dan hampers snack. Nah, Algifshop ini juga menerima custom hadiah. Nah, kemudian rencana proses produksi. Yang pertama yaitu ada bucket snack. Pertama, persiapkan alat dan bahan. Kedua, buat kerangka berpola lonjong pada kardus, kemudian gunting. Lanjut membuat gagang dengan cara digulung dengan menggunakan kardus bola. Kemudian tekatkan dengan selasi besar. Yang ketiga, beri lem bakar di antara gagang dan kardus pola lonjong tadi. Yang keempat, siapkan snack dan susun snack serapi mungkin, kemudian tempel dengan menggunakan lem bakar. Kemudian nomor 5 yaitu pilih dua warna kain spunbun dan potong berbentuk persegi panjang ukuran besar sebanyak 2 lembar per warna dan 1 lembar per warna ukuran sedang. Yang keenam itu kemudian selimutkan lembar kain spunbun yang sudah dipotong tadi ke kerangka yang sudah dibuat. Yang ketujuh yaitu berikan pita, stiker logo Algifshop dan kartu ucapan sebagai pemanis. Nah, untuk bucket bunga, bucket hijab, bucket uang itu menyesuaikan. Kemudian hampers, yang pertama persiapkan alat dan bahan. Yang kedua, siapkan isian yang akan dimasukkan ke dalam kotak hampers. Yang ketiga, susun sedemikian rapi isian hampers sehingga terlihat rapi dan bagus. Kemudian tali dengan pita dan beri stiker logo Algifshop serta kartu ucapan sebagai pemanis. Kemudian untuk rencana bahan baku, peralatan dan tenaga kerja. Di sini untuk peralatan itu ada bentakan lem, kemudian gunting, penggaris, pensil atau bolpen, selasi besar dan kardus. Kemudian bahan itu ada kain spunbun dan jangkar pita, kotak kardus hampers, kartu ucapan dan stiker logo Algifshop. Kemudian ada isian produk, di sini menyesuaikan ya. Kemudian sedangkan untuk tenaga kerja itu yang dibutuhkan tuh 4 orang. Usaha ini itu buka setiap hari, maka dari itu untuk penjagaan di lokasi usaha itu dibuat dengan sistem shift atau jadwal pembagian waktu kerja. Tapi untuk kegiatan produksi itu dilakukan secara bersama-sama terkait dengan pemberian gaji. Nah, kemudian ada rencana keuangan. Di sini teman-teman sudah bisa melihat ya, ada peralatan dan perlengkapan beserta harganya, ada bahan dan juga beserta harganya, sarana dan prasarana berikut dengan harganya juga, yaitu total Rp1.150.000. Kemudian keuntungan, di sini ada rata-rata penghasilan kotor dari penjualan bucket dan hampers berikut dengan rinciannya juga ya. Nah, kemudian kita lanjut ke keuntungan kotor usaha selama 1 bulan. Di sini ada penjualan bucket snack sebesar Rp350.000, penjualan bucket bunga sebesar Rp750.000, penjualan bucket hijab sebesar Rp500.000 dan penjualan bucket uang itu sebesar Rp800.000. Sedangkan untuk penjualan hampers itu sebesar Rp1.500.000. Jadi totalnya Rp3.900.000. Kemudian untuk laba bersih yaitu keuntungan dikurangi pengeluaran. Keuntungannya yaitu Rp3.900.000 dikurangi pengeluarannya yaitu Rp1.150.000. Jadi totalnya yaitu Rp2.750.000. Kemudian ada bisnis model kanvas. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.